Ketergantungan masyarakat suku Dayak akan hutan telah berlangsung sekian lama. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan hidup, terlebih dari itu etnis Dayak Hulu Tayap menganggap hutan sebagai sarana penyedia kebutuhan adat dan tradisi mereka sebagai media kearifan tradisional. Pagi di Desa Sebadak Raya Kecamatan Tayap, Kabupaten Ketapang, aktivitas bertani, berkebun, dan berburu para penghuni desa dimulai di pagi hari. Desa ini telah berdiri sejak tahun 1912 lalu, dihuni sekitar 400 kepala keluarga etnis Dayak Tayap Hulu. Kehidupan mereka bergantung pada keselarasan dan keseimbangan alam pemberian Yang Maha Kuasa. Terutama kan memang dijaga kawasan, terutama kan untuk berburu bisa terdapat di situ. Berladang juga apalagi yang pertama. Kedua yang menjaga kawasan termasuklah air, itu udara juga dijaga. Nah, sudah itu adat istiadat diambil dari hutan, dari kawasan. Menyangkut istilahnya terutama kan bagian tumbuh-tumbuhan yang perlu diambil termasuk untuk adat itu, itulah memang dipertahankan. Satu latar belakang sudah kami lihat dari sisi adat dan budaya masih mengikat karena budaya kami adalah selama-lamanya ini hidup di hutan, bergantung air, bergantung binatang-binatang juga. Kalau sudah masuknya sawit, cuma pohon sawit yang ada. Satu. Keduanya nanti erosi tanah, longsor segala macam. Seiring dengan potensi kawasan hutan yang ada, ancaman pengalih fungsian lahan masyarakat Sebadak Raya menjadi perkebunan kelapa sawit cukup meresahkan masyarakat. Hutan yang udah secara rohani lah artinya ya. Hutan udah dikasih oleh Tuhan sejangan mungkin seperti sekarang, secantik mungkin, semewah mungkin sekarang itu dirusak. Sehingga pandangan masyarakat sekarang itu tinggal sawit sama tanah. Itu sih saya enggak setuju betul-betul. Dalam arti kami tidak melindungi seluruh Ketapang atau daerah-daerah kami. Kami hanya melindungi Sebadak Raya, 3 dusun. Jikalau sepakat, jikalau ada kawan-kawan lebih banyak, itu silakan dengan hak uladanya masing-masing, silakan dijual. Tetapi jangan tinggal di sini lagi. Silakan keluar dan silakan berusaha di tempat lain. Kalau tanahnya udah dijual, jangan numpang kepemilikan hak ulayat masing-masing. Karena di sini sudah terbagi kepemilikan hak ulayat. Dari nenek moyang kami dulu tidak pernah bertikaikan tanah peladangan, itu tidak pernah. Jadi kehidupan orang di desa Sebadak Raya ini tidak lepas dari hutan, karena pada umumnya kami di sini yaitu hidup ya dari cara berladang, itu nanam karet ya, kami ngaret juga, termasuk saya sendiri ngaret saya. Dengan kesamaan tradisi dan ketergantungan terhadap hutan, masyarakat membuat kesepakatan bersama dalam menolak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan hutan. Dengan memilih menjadi petani karet, berladang, masyarakat desa masih mempunyai hak mengelola tanah sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini tentu tidak berlaku jika kawasan yang ada berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Bukan apa, Pak. Kalau perkebunan sawit sampai di sini, kami kan otomatis kehilangan, kalau sudah kami jual ya, tanah kami itu kan kami kan tidak punya hak lagi. Walaupun perkebunan itu berlimpah ruah istilah hasilnya, tapi itu bukan kami, punya kami. Kami itu cuma hanya orang upahan gitu. Jadi kalau hanya upahan itu saya rasa belum tentu itu untuk menghidupi atau mensejahterakan keluarga gitu.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, dari 1 juta hektar luasan kawasan hutan, terdapat sekitar 84 izin perkebunan kelapa sawit. Ya, itu mungkin anggapan begitu juga perlu melalui penelitian. Adanya kesimpulan tidak efektif itu juga perlu penelitian dulu. Tapi niat daripada pemerintah daerah dengan membuka lahan-lahan yang ya katakanlah dalam tanda petik lahan tidur, itu digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab pemerintah kan gitu. Nah, jalan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan itu ya dengan cara mengundang investor. Kawasan hutan Sebadak Raya di daerah sana itu adalah hutan produksi konversi yang memang bisa dipertahankan untuk hutan dan juga bisa dilepaskan untuk kebutuhan di luar kehutanan. Pelepasan ini perlu dilakukan, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Jadi pada dasarnya kalau mau tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan tidak menjadi permasalahan.